Senang bertemu bersama dan bersatu. Di hari cerah penuh gemilau, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-14, Senin 7 Juli 2025. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dalam harapan, dan juga dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Semoga kita tetap berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih dalam bangku pendidikan, dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif dan berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan secara khusus pada hari ini saya bersyukur, saya berterima kasih atas doa-doa, dukungan, dan partisipasi Anda sekalian, umat beriman yang terkasih, para biarawan-biarawati, para pastor, dalam kegiatan pada hari Minggu kemarin 6 Juli 2025, perayaan ulang tahun paroki yang ke-19, paroki Santo Petrus Karangserang, pesta nama pelindung dan sekaligus penerimaan sakramen Krisma oleh Bapak Uskup Timika Monsinyur Bernardus Bovit Baru OSA. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi doa-doa Anda, dukungan Anda, partisipasi Anda sekalian secara pribadi, sebagai keluarga, dan juga kombas-kombas, dan juga seksi-seksi dalam kepanitiaan, dan kita semua
Terutama terima kasih untuk Monsinyur Bernardus Bovit Baru Esa yang berkenan hadir merayakan perayaan dan juga penerimaan sakramen Krisma bersama dengan umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika. Dan kiranya nasihat Injil yang diwartakan pada hari ini menjadi peneguhan dan juga penguatan untuk kita semua, untuk terus mengikuti jalan Tuhan, untuk terus bertumbuh dan berkanjang dalam iman, untuk tetap kokoh dalam iman. Seperti yang ditunjukkan oleh seorang kepala rumah ibadat dan juga seorang wanita yang sakit pendarahan. Dengan penuh iman datang kepada Yesus. Anaknya sudah mati, tetapi datanglah, maka ia akan hidup. Dan wanita itu mengatakan dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Sebuah iman, sebuah keyakinan yang begitu luar biasa, yang begitu kokoh. Iman akan Yesus Kristus, iman akan Allah yang hidup, iman akan Allah yang menolong, Allah yang senantiasa menyertai. Kiranya bahwa ini menjadi pembelajaran, menjadi cerminan, menjadi inspirasi bagi kita, menjadi bahan refleksi untuk kita. Apakah sedalam itu iman kita? Apakah sekokoh iman itu iman kita? Apakah sehebat dan seluar biasa keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus, kepada Allah? Kiranya menjadi penggugah dan juga bahan refleksi yang sangat luar biasa, minimal untuk saya, bahwa kadang-kadang meragukan Tuhan, meragukan Yesus. Apakah benar Tuhan menolong? Apakah benar Tuhan menyertai? Apakah benar Tuhan akan bertindak? Kiranya bahwa bacaan Injil hari ini menjadi inspirasi untuk kita. Apakah saya berani mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Meskipun kelihatannya situasinya menjadi sangat tidak mungkin. Bagaimana kepala rumah ibadat itu yang tahu bahwa anaknya sudah mati, tetapi tetap yakin, tetap beriman, tetap percaya kepada Yesus, datang saja, maka pasti ia akan sembuh. Begitu juga iman dari seorang wanita yang sakit pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Apakah ketika kesulitan datang? Apakah ketika iman kita diuji? Apakah ketika keyakinan kita dipertanyakan? Lalu kita dengan lantang, dengan mantap, dengan berani, aku tetap datang dan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka akan hidup, maka akan sembuh. Semoga sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kita berani untuk mulai mengikis keraguan kita, ketidakpercayaan kita, iman yang kurang, kita mohon tambahan iman kepada Tuhan. Semoga iman kita dikokohkan melalui refleksi-refleksi hidup kita, melalui pergumulan kehidupan kita, melalui perjumpaan kita dengan peristiwa-peristiwa, situasi-situasi yang ada di sekitar kita, dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Semoga kita bertumbuh dalam iman, dalam keyakinan, dalam belas kasih Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.